Sering kali ditemukan ular di pemukiman warga, bahkan tak jarang ditemukan di dalam rumah. Nah, dalam kondisi demikian, tak perlu panik. Bila tak berani menangani sendiri, hubungi saja tim Snake Rescue. Masuk lagi. Tim rescue langsung menyisir lokasi dengan peralatan yang dibawa berupa snake hook dan kantung ular. Nah, Ini apa sih, Mas? ini anak kobra. Kelihatannya dari mana? Kelihatan dari warnanya, dari sisiknya, karena kita memang identifikasi cepat ya, harus tahu cepat. Terus dia berbisa, hati-hati. Kalau udah tahu berbisa kayak gini, nggak boleh langsung dipegang pakai tangan. Karena bisa gigit, walaupun dia pegang ekor atau badan, dia langsung bisa gigit. Jadi harus pakai alat, terus dimasukkan ke kantong. Hati-hati ketika melakukan harus pakai kacamata, karena bisa nyembur dia. Berapa jaraknya, Mas? Bisa nyampe 40 cm, 60 cm, tergantung posisinya dia. Walaupun masih anak, ular kobra ini tergolong agresif. Reaksi kobra pasti melawan dan berontak sewaktu ditangkap. Dengan tongkat penangkap ular khusus ini, tim bisa menangkap ular secara lebih efektif dibanding tongkat biasa. Mas, gimana kalau besok-besok ada lagi, Mas? Oke, yang penting harus tenang dulu. Yang kedua ini kita mau contohin, kita lepas lagi, tapi pakai peralatan yang ada di rumah. Dengan alat sederhana yang ada di rumah, kita juga bisa menangkap ular. Kuncinya tidak perlu panik. Gunakan tempat sampah atau ember, pengki, dan sapu. Gunakan sapu untuk menggiring ular ke dalam pengki, lalu masukkan ke ember atau tempat sampah. Lalu bagaimana jika sampai tergigit ular? Apa yang harus dilakukan? Tim penyelamat ular memberikan tips pertolongan pertama untuk korban gigitan ular. Pertama, kenali dulu jenis ular yang menggigit, apakah ular berbisa atau bukan. Hal ini bisa diketahui dari luka yang ditimbulkan. Gigitan ular tidak berbisa biasanya akan menimbulkan luka halus berbentuk lengkungan. Sedangkan luka pada korban gigitan ular berbisa akan menimbulkan bercak kebiruan, serta bengkak dan nyeri. Pada korban gigitan ular tidak berbisa, penanganan bisa dilakukan dengan membersihkan luka menggunakan antiseptik dan memberikan pengobatan pada luka yang ditimbulkan. Sedangkan gigitan ular berbisa akan menimbulkan sejumlah gejala pada tubuh. Di antaranya adalah kelemahan otot, menggigil, berkeringat, mual, muntah, nyeri kepala, dan pandangan menjadi kabur. Gejala ini muncul sekitar 30 menit hingga 24 jam setelah digigit ular berbisa. Sebelum berakibat fatal, pertolongan pertama harus dilakukan agar racun ular tidak tersebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang berbisa, prinsipnya adalah luka ini nggak boleh gerak. Namanya imobilisasi. Caranya bisa dengan alat, apapun alatnya ya. Tolong dipegangin dulu. Ini misalnya gini, dikasih tongkat, kemudian diikat di kanan kirinya. Ini nggak boleh gerak. Tujuannya apa? Agar luka itu tidak ada banyak gerakan atau imobilisasi. Nah, kalau tidak banyak gerakan, maka dia bisanya hanya ngumpul di lokasi luka aja, nggak nyampe ke arah jantung. Ini yang harus dilakukan di rumah, ya. Ini contoh. Sambil menunggu ambulans datang Sambil atau nunggu ke dokter bantuan, ya? betul. Jangan sampai korban nggak dirawat atau nggak diimobilisasi, didiemin aja. Justru itu malah berbahaya. Kalau kita digigit ular berbisa, dia kayak Disedot ya. disedot gitu, Ya. Mas. Oke, itu Biar sebetulnya keluar katanya bisanya. pertama tindakan itu percuma. Orang yang pernah digigit ular berbisa dan selamat, jangan dikira langsung sembuh. Dia masih beresiko mengalami gangguan kesehatan di masa depan. Di dalam agama, tidak semua ular harus dibunuh. Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang buntung atau pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya. Karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Muslim.
nggak. Cara efektif untuk mencegah ular datang kembali apa Mas? Lingkungan kita harus bersih, karena tempat yang paling disukai ular itu tempat yang lembab dan kotor, dan banyak makanannya. Kurangi tumpukan barang bekas seperti kayu atau genting. Kalau suka menumpuk barang, bisa menjadi tempat tikus. Dan kalau ada tikusnya, pasti mengundang ular untuk makan.